Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antivira dengan NIM 2210861023 dari Departemen Ilmu Komunikasi kelas B dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Izin terhormat kepada Bapak dosen Bapak Muhammad Taufan Arifudin MA sebagai dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar ilmu sosial. Di sini untuk memenuhi yang tugas ujian tengah semester atau UTS dasar-dasar ilmu sosial, saya diberi tugas untuk membuat video singkat mengenai kebudayaan dan adat etnis dari daerah saya. Sebelumnya saya akan memberitahukan bahwa saya berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Kebudayaan itu beragam, ada kesenian, lagu, tari tradisional, cerita rakyat, rumah adat, upacara adat, pakaian adat, dan lain sebagainya. Jadi, di sini saya akan menjelaskan salah satu kebudayaan yang ada di Indonesia, yaitu rumah adat dari daerah saya, yaitu Palembang, Sumatera Selatan. Berikut saya akan menunjukkan rumah adat tradisional dari Palembang, Sumatera Selatan, yaitu rumah limas. Rumah limas adalah rumah tradisional Provinsi Sumatera Selatan, rumah Palembang. Gaya rumah limas ini seperti rumah panggung, memiliki 5 tingkat yang berfilosofi dengan menyesuaikan grafis dan kepercayaan masyarakat setempat. Sesuai dengan namanya, rumah limas adalah rumah tradisional berbentuk limas yang dibuat dengan panggung. Bangunan khas daerah Palembang ini dibangun bertingkat. Kumpulan tingkat-tingkatnya disebut masyarakat sebagai bengkalis yang memiliki makna tersendiri. Luasan rumah limas berkisar mulai dari 400 sampai 1000 meter persegi. Sering dipakai untuk tempat pesta, pernikahan, dan acara adat. Hampir seluruh bagian dari rumah limas berbentuk dari kayu. Pemilihan kayu dilakukan karena menyesuaikan dengan karakter kayu dan kepercayaan masyarakat setempat. Uniknya, jenis kayu-kayu yang digunakan itu memiliki keunggulan dan berita mengenai kayu tersebut hanya tumbuh di daerah Palembang. Untuk bagian pondasi biasanya menggunakan kayu unglen, kayu yang bertekstur kuat dan tahan air, sedangkan bagian kerangka rumah digunakan kayu serut. Kayu ini cukup langka dan sengaja tidak digunakan untuk bagian bawah rumah karena dalam kebudayaan masyarakat Palembang, kayu serut dilarang untuk diinjak dan dilangkahi. Khusus dinding, lantai, jendela, dan pintu menggunakan kayu tembesu yang mempunyai keunggulan dari segi ekologi dan ekonomi. Kentalnya budaya Sumatera Selatan daerah Palembang ini bisa terlihat dari seni ukiran dan ornamen pintu, dinding, maupun atap rumah limas yang menggambarkan nilai-nilai kebudayaan setempat. Rumah limas memang mempunyai banyak filosofis yang mendalam, terdiri dari 5 tingkat dengan makna dan fungsi yang berbeda-beda. 5 tingkat ruangan diatur menggunakan filosofi kekicing, di mana setiap ruangannya diatur berdasarkan penghuninya, yaitu berdasarkan usia, jenis kelamin, bakat, pangkat, serta martabat. Jika melihat bagian atas dari atap rumah limas, terlihat ornamen simbat berbentuk tanduk dan melati. Selain sebagai ornamen, simbar ini berfungsi sebagai penangkal petir. Melati melambangkan keagungan dan kerukunan. Sumber 2 tanduk berarti Adam dan Hawa. 3 tanduk berarti matahari, bulan, bintang. 4 tanduk berarti sahabat Nabi, dan simbar dengan 5 tanduk melambangkan rukun Islam. Fakta menarik lainnya,
Di rumah limas ini dibangun menghadap ke arah timur dan barat. Bagian yang mengarah ke barat disebut dengan matahari edop atau berarti matahari terbit yang melambangkan kehidupan baru. Sedangkan yang menghadap ke arah timur disebut dengan matahari mati yang berarti matahari terbenam atau melambangkan akhir dari kehidupan. Kemudian yaitu adat etnis. Di Palembang, terdapat suku Melayu Palembang atau yang lebih dikenal dengan suku Palembang adalah salah satu suku Melayu yang terletak di wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Suku Palembang juga merupakan salah satu himpunan etnis terdekat dari suku Komering. Suku Komering ini berasal dari Palembang pedalaman. Suku Palembang ini semakin lama semakin menjadi kurang karena banyak dari mereka yang berpindah tempat sehingga tidak mengakui sukunya lagi. Tetapi di tepian Sungai Musi masih banyak ditemukan suku Palembang ini. Suku Palembang bahasanya mirip dengan bahasa Melayu Jambi dan bahasa suku Melayu Bengkulu yang kata-katanya berakhiran dengan kata o, seperti saya contohkan yaitu wong kito galo yang artinya orang kita semua, atau iyo yang artinya iya, dan nak kemano yang artinya mau kemana. Suku Melayu Palembang umumnya bermata pencarian sebagai petani. Suku Palembang juga tidak mendiami wilayah kota Palembang saja, tetapi juga mendiami wilayah Kabupaten Ogan Ilir seperti Kecamatan Tanjung Raja, Kecamatan Pemulutan, dan Kecamatan Indralaya. Dan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir seperti Kecamatan Kota Kayu Agung dan Kecamatan Jejawi. Kebanyakan keturunan suku Palembang menyebar ke wilayah Bengkulu dan Jambi, dan ada juga yang menyebar ke daerah Padang. Suku Melayu Palembang banyak menganut agama Islam, sisanya yaitu menganut agama Buddha. Suku di Palembang ini dibagi menjadi dua himpunan, yaitu Wong Jero dan Wong Jabo. Wong Jero merupakan keturunan bangsawan atau hartawan dan sedikit lebih rendah dari orang-orang istana dari kerajaan abad dulu yang berpusat di Palembang. Kemudian Wong Jabo. Wong Jabo adalah rakyat biasa. Kota Palembang memiliki pendapatan per kapita sangat tinggi di Indonesia karena seluruh hendak tertuju pada kota Palembang. Kota Palembang ini merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Selatan sekaligus ibu kotanya. Lokasinya di tepi Sungai Musi. Sungai Musi terkenal di Palembang yang memiliki jembatan yang bernama Ampera, yang artinya amanat penderitaan rakyat. Sekian pemaparan dari saya mengenai kebudayaan dan adat etnis dari daerah saya, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Saya mohon maaf jika ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.